Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Ajeng Pramesti dari Manajemen Reguler 2C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari MK Kewirausahaan Islami. Bagaimana sih situasi terkini di desa terkait dengan perekonomian mikro dalam situasi pandemi ini? Kita ketahui, masa pandemi telah menekan berbagai aspek kehidupan dan perekonomian. Sudah 1 tahun lebih, COVID-19 ini telah mengubah hampir semua lini kehidupan. Keharusan social distancing demi menghambat penyebaran virus berbahaya tersebut telah berimbas sangat besar pada perekonomian, ditambah lagi PPKM yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Banyak jalan-jalan yang aksesnya ditutup, sehingga sangat menyulitkan untuk pergi kemana-mana. Banyak pedagang yang gulung tikar karena sepi pembeli. PPKM, akses jalan pun dibatasi. Kalau melanggar didenda dan diolok-olok Satpol PP. Itu sangat mempengaruhi dalam pelaku usaha mikro, apalagi kalau dagangannya belum ada yang beli. Diharuskan untuk pulang tanpa membawa uang, bahkan hanya untuk mengembalikan modalnya saja mereka nggak dapat. Yang lebih sedih dalam situasi ini adalah banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Menurut kepala desa di sini, bahwasannya perekonomian di desa menurun 50% dari keadaan normal. Untuk menanggulangi ini semua, masyarakat harus lebih pintar dalam mengelola internet untuk dijadikan sebagai peluang bisnis. Langkah mudah dalam membuat bisnis di masa pandemi ini seperti yang pertama itu harus memilih usaha yang sedikit menggunakan modalnya, atau banyak juga usaha tanpa menggunakan modal, cukup menjadi reseller saja. Kedua, mencari bisnis yang berpotensi cukup diminati dalam era pandemik ini, seperti kayak bisnis menjual masker, menjual berbagai peralatan untuk kesehatan, suplemen vitamin. Terus yang ketiga, ekspansi perlahan sesuai perkembangan bisnis. Dengan situasi sekarang ini semuanya serba sulit. Banyak pedagang-pedagang yang omsetnya menurun, terus mereka akhirnya jarang sekali berjualan. Misalkan 1 hari berjualan, nanti besoknya enggak gitu, karena ya memang pelanggannya hanya 1-2 orang gitu. Terus pemerintah hanya bisa membantu untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah saja, menunggu bantuan dari pemerintah. Pemerintah hanya bisa pegawai-pegawai desanya bisa membantu seperti itu, untuk menyalurkan si ini harus mendapatkan bantuan apa gitu. Pengangguran semakin meningkat karena mereka berjualan rata-rata di kota kalau di sini. Terus untuk berangkatnya pun susah, banyak penyekatan. Akhirnya mereka di rumah aja, tidak berjualan. Pekerjaan pun sulit di desa. Karena ketahuilah intinya mah, keadaan ini tuh benar-benar menyulitkan sekali karena pekerjaan dibatasi, kehidupan juga dibatasi, harus semua akses jalan ditutup. Jadi sektor-sektor atau bidang-bidang pekerjaan pun ya sulit gitu. Karena ya kembali lagi ke peraturan pemerintah. Ya kita tahulah peraturan pemerintah memang menyulitkan, tapi kan ini untuk kebaikan kita semua. Jadi jangan lupa harus mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah aja, meskipun bagaimana sulitnya pun, bagaimana membosankannya pun gitu. Terima kasih. Saya Angelia.